Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nirmala Winda Rosadi, akan menjelaskan materi metodologi pengajaran bahasa Arab tentang teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang pertama, hakikat dan tujuan pembelajaran maharat al-kalam. Dari segi komunikasi, istima dan kalam merupakan kegiatan komunikasi lisan. Jika istima merupakan kegiatan pemahami pesan, maka kalam adalah kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Berbicara berarti mengungkapkan dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, baik berupa ungkapan jiwa, pendapat, ide, dan lain sebagainya secara benar dan lancar. Tujuan pembelajaran maharat al-kalam pada level pemula masih bersifat pengenalan dan persiapan, serta didominasi oleh kegiatan-kegiatan pra-komunikatif. Pada level menengah, tujuan pembelajaran maharat al-kalam mengarah pada kegiatan komunikatif, namun masih bersifat sederhana. Sedangkan pada level atas, di samping mengembangkan kegiatan level menengah, pada level ini pembelajaran maharat al-kalam sudah mengarah pada kegiatan-kegiatan komunikasi yang lebih kompleks baik dalam pola ekspresi monolog maupun dialog. Selanjutnya, menjelaskan tentang teknik pembelajaran maharat al-kalam. Yang pertama, teknik langsung atau uslub mubasyir. Teknik ini lebih dikenal dengan nama metode langsung atau thoriqah mubasyiroh. Aspek utama yang menjadi ciri dari teknik ini adalah menghubungkan kata dengan bendanya secara langsung, lalu menghubungkannya dengan konteks kalimat, dan selanjutnya menghubungkan kalimat dengan ekspresi lisan yang lebih luas atau tabir dalam bahasa sasaran. Yang kedua, gerakan atau peragaan. Pada teknik ini, gerakan berantai yang menjadi fokusnya adalah gerakan. Guru menyiapkan serangkaian gerakan atau perbuatan yang diurutkan secara berantai, sehingga menggambarkan suatu kegiatan pada tema tertentu. Setiap gerakan yang berlangsung disertai dengan ungkapan. Selanjutnya, siswa secara berkelompok diminta untuk meregakkan gerakan atau kegiatan, sementara siswa lainnya menyampaikan pengucapannya. Metode yang ketiga atau teknik yang ketiga ini tanya-jawab. Metode tanya-jawab ini guru memulai dengan menyediakan berbagai pertanyaan pendek dan sederhana yang disertai jawabannya berkaitan dengan tema-tema yang ada di sekitar siswa dan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada tahap awal, pertanyaan-pertanyaan yang dilatihkan kepada siswa hendaklah memerlukan jawaban yang sederhana berkaitan dengan kata-kata benda yang ada di sekitar siswa. Struktur kalimat yang digunakan juga masih sederhana. Jika sudah menggunakan kata kerja, maka pada tahap awal cukup menggunakan fi'il mudhari dulu, misalnya kegiatan dilakukan secara berulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan menggunakan bahasa Arab sejak dini. Penjelasan selanjutnya yaitu materi dan pembelajaran maharat al-kalam. Kompetensi penguasaan tata bunyi, penguasaan tarokib, penguasaan kosakata, termasuk idiom dan peristilahan, serta kompetensi yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dan memahami kondisi audiens. Media yang digunakan dalam pembelajaran maharat al-kalam antara lain yaitu papan tulis gambar, seri kartu gambar, dan seri kartu gambar. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran maharat al-kalam. Beberapa ahli mengungkapkan sendiri tentang kriteria penilaian pada pembelajaran maharat al-kalam ini. Namun di sini saya akan mengambil salah satu, yaitu menurut Lee, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, tes bercerita dilakukan dengan cara meminta siswa untuk mengungkapkan sesuatu atau pengalaman atau topik tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Aspek penilaian diarahkan pada unsur linguistik, kelancaran, kefasihan, intonasi, gaya penyampaian, dan sebagainya. Tes diskusi dilakukan dengan cara memberikan suatu topik untuk didiskusikan oleh peserta tes.
Tujuan tes ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat, mempertahankan pendapat, serta menanggapi ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Aspek penilaian diarahkan pada unsur linguistik, akurasi bahasa, pemilihan kosakata, kelancaran, kefasihan, penyampaian gagasan, mempertahankan gagasan, membantah atau mengkritisi pendapat orang lain, dan sebagainya. Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab untuk setiap level. Yang pertama, pembelajaran al-mubtada atau pemula. Guru melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar. Pada saat bersamaan, pembelajar diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kata, dan mengungkapkan pikiran. Lalu guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar sehingga akhirnya membentuk sebuah tema yang sempurna. Lalu guru juga menyuruh pembelajar menjawab latihan-latihan lisan atau asyafawiyah, menghafal percakapan, atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah dibaca oleh pembelajar. Pembelajaran yang kedua yaitu mutawasid atau menengah. Belajar berbicara dengan bermain peran, membicarakan tentang tema tertentu, berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada pembelajar. Lalu berbicara tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau lain-lainnya. Yang ketiga, pembelajaran mutakodim atau yang lanjut. A. Guru memilih tema untuk latihan berbicara. Yang kedua, tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan pembelajar. Lalu tema harus jelas dan terbatas. Lalu mempersilahkan pembelajar memilih 2 tema atau lebih sampai akhirnya pembelajar dapat bebas memilih tema yang akan dibicarakan dan tentang apa yang mereka telah ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Mada darsunal an? Darsunal an lughatul arabiyah. Lughatul arabiyah. Al-an nahnu sanatakalam anil muqaddimah wa hiwar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang percakapan dan perkenalan. Yang pertama, ibu akan memberikan kosakatanya. Yang dari pertama yaitu Mas Muki atau kepada laki-laki Mas Muka. Lalu menjawab ismi. Nah, jadi itu adalah pertanyaan, misalnya Mas Muka, yaitu artinya siapa namamu? Lalu dijawab ismi, nama saya adalah. Nah, sebutkan nama kalian masing-masing, misalnya ismi Khadijah. Pertanyaan kedua yaitu aina taskunu, artinya di mana tempat tinggalmu? Lalu untuk menjawabnya yaitu ana askunu fi, artinya itu saya tinggal di. Nah, sebutkan tempat tinggal kalian di mana. Misalnya saya tinggal di Kadipaten. Ana askunu fi Kadipaten. Seperti itu jawabnya. Kalian bisa mengerti? Cukup sampai di sini bisa mengerti. Nah, sekarang coba kalian praktekkan dengan teman kalian dan pahami ya. Hanya 2 pertanyaan. Nah, sekarang bagian percakapan. Belajar bagian percakapan. Itu pertanyaannya. Yang pertama, hal anta tolibun, itu pertanyaan untuk laki-laki. Dan untuk perempuannya, hal anti tolibatun. Lalu jawabnya, jika dia perempuan, naam ana tolibatun. Lalu jika laki-laki, naam ana
tolibun. Lalu jika dia bukan murid, misalnya kalian siswa yang bertanya pada guru, hal anti tolibatun, pasti ibu jawabnya, la, ana laisa tolibatun, ana mudarrisatun. Jadi itu artinya tidak, saya bukan murid, tetapi saya adalah guru. Dapat dipahami semuanya? Baik, sekarang ayo ulangi kata-kata yang tadi, perkenalan dan percakapan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Yang bisa dan maju ke depan itu akan pulang duluan. Mungkin cukup sekian penjelasan dan praktek dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.